Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ketika anak seusianya biasanya masih manja, gadis 5 tahun ini sudah merawat 2 orang lansia. Apa yang bisa dilakukan anak berusia 5 tahun? Mereka mungkin masih di taman kanak-kanak, masih suka bermain dan bersikap manja pada orang tuanya. Tetapi dapatkah Anda bayangkan bagaimana jadinya seorang anak berusia 5 tahun sudah harus merawat 2 orang lansia? Bagi Wang Ana, gadis 5 tahun, salah satu hal terpenting setiap hari adalah memasak. Setelah memetik sayuran di ladang, Ana memasukkan sayuran dan pisau ke dalam keranjang kecil di punggungnya dan membawanya pulang. Nenek buyut Ana, Chai Xingxian, yang berusia 93 tahun ini adalah wanita tua tertua di desa. Awalnya kesehatan wanita tua itu masih baik, tetapi dia jatuh di halaman beberapa hari yang lalu dan mematahkan tangan kirinya. Nenek Ana, Meng Tianxiu, berusia 56 tahun. Karena radang sendi sinovial tahun lalu, dia tidak bisa lagi berdiri. Tugas merawat 2 lansia itu pun jatuh pada pundak Ana. Setelah mengaduk nasi, Ana menggunakan kompor listrik untuk memasak. Karena terlalu kecil, dia harus melepas sepatunya yang berlumpur dan mencolokkan listrik sambil berdiri di sofa. Dari gerakan terampil mencuci piring Ana, kita dapat dengan mudah melihat bahwa dia tidak hanya melakukan tugas-tugas ini selama 1 atau 2 hari. Pada tahun 2010, ayah Ana divonis 15 tahun penjara karena terlibat perselisihan ekonomi. Saat itu ibunya sedang hamil anak 6 bulan. Pada April 2011, Ana lahir. Saat Ana berusia 10 bulan, ibunya diam-diam kabur dari rumah pada suatu malam. Nenek Meng Tianxiu mengatakan bahwa sejak putranya di penjara, kesehatan kakek Ana semakin memburuk, sehingga dia harus tinggal di kampung halamannya. Meng Tianxiu, ketika dia masih kecil, saya membawa Ana di punggung saya untuk mengepel lantai. Saya bisa pergi bekerja bahkan jika saya membawanya ke punggung saya. Dia berusia 2 tahun saat itu, tetapi Ana sudah pengertian dan tidak pernah berlari ke sana kemari sejak dia masih kecil. Pada tahun 2016, kakek Ana meninggal karena sakit. Suatu hari, kaki Meng Tianxiu tiba-tiba menderita radang sendi sinovial. Karena kemiskinan keluarga, Meng Tianxiu menghentikan perawatan pada waktu itu, dan akibatnya kondisinya menjadi semakin serius, sehingga pekerjaan rumah tangga secara bertahap digantikan oleh anak kecil yang berusia 5 tahun. Setelah makan, Tianxiu ingin istirahat, dan Ana membawakan air panas untuk membasuh wajah dan kaki wanita tua itu. Seorang anak berusia 5 tahun sebenarnya tidak tahu banyak. Ana tidak merasakan betapa malangnya dia. Sebaliknya, dia sangat bahagia, suka bernyanyi dan bercerita. Dia berkata, "Saya sangat merindukan orang tua saya, tetapi saya tahu mereka tidak dapat kembali." Kisah Ana diposting online oleh netizen, dan banyak orang yang peduli mengirim pakaian dan sepatu Ana. Ana sangat berterima kasih kepada orang-orang yang peduli dan merindukan ibunya. Ana mengatakan bahwa itu akan menjadi ulang tahunnya yang ke-6 dalam beberapa hari, dan dia memiliki harapan agar orang tuanya dapat kembali. Berbicara tentang ibunya, air mata mengalir. Bahkan anak itu tahu di dalam hatinya bahwa itu hanya keinginan yang tidak bisa dia penuhi ketika orang tuanya kembali untuk merayakan ulang tahunnya. Setelah kisah Ana tersebar di internet, menarik perhatian pemerintah setempat. Penanggung jawab kota Sesame terkait membawa staf medis ke rumah Ana. Seorang kader Biro Urusan Sipil Kota mengatakan bahwa Biro Urusan Sipil akan menginvestasikan 10.000 yuan, sekitar 22 juta rupiah, untuk mengobati penyakit kaki Meng Tianxiu. Saat ini, pemerintah daerah telah memasukkan 3 keluarga Wang Ana ke dalam tunjangan sosial. Ditambah tunjangan hari tua Chai Xingxian, subsidi pemerintah bulanan untuk keluarga adalah 1.138 yuan, dan kehidupan dasar dijamin. Awalnya saya pikir anak yang berusia 5 tahun itu dapat memasak dan merawat orang tua. Ini hanya tipuan. Namun ketika saya benar-benar masuk ke dalam kehidupan Ana dan merasakan hal-hal kecil di hari-hari yang sulit, saya tidak bisa menahan tangis.
Saya percaya bahwa ketika hal-hal yang lebih berharga datang ke hidup Ana akan menjadi lebih indah seperti bunga di bulan April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.